Kemudian, protista mirip tumbuhan atau alga, serta peranannya. Ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan yang pertama yaitu eukariotik, yang kedua ada yang unisekuler, ada pula yang multisekuler. Yang ketiga autotrof karena memiliki klorofil. Yang keempat memiliki klorofil alga atau ganggang, juga memiliki pigmen-pigmen lain yaitu vicocyanin atau biru, vicoirinin atau merah, vicosatin atau coklat, kotafil atau kuning, dan karoten atau keemasan. Yang kelima yaitu tubuhnya berupa talus atau tidak jelas akar, batang, dan daunnya. Yang keenam, habitatnya di tempat lembab atau perairan air tawar atau laut. Ada yang menempel pada batuan atau embelitik, tanah atau lumpur atau pasir atau disebut dengan epitalik, menempel pada tumbuhan atau epifilik, dan menempel pada tubuh hewan atau epizoik. Yang ketujuh, reproduksi secara aseksual yaitu dengan fragmentasi, pembelahan, pembentukan spora, maupun seksual dengan oogami dan isogami. Jenis protista mirip tumbuhan dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama alga hijau atau chlorodophyta, yang kedua alga keemasan atau chrysophyta, yang ketiga alga merah atau rhodophyta, yang keempat alga coklat atau pirang atau disebut juga Phaeodophyta, yang kelima Pyrophyta atau Dinoflagellata, yang keenam yaitu Eulenophyta. Pertama yaitu alga hijau atau chlorophyta, memiliki ciri-ciri yang pertama pigmen dominan hijau atau klorofil, yang kedua unisekuler atau hidupnya berkoloni, yang ketiga memiliki pironoid untuk menyimpan makanan seperti protein dan pati yang tersimpan dalam bentuk tetesan minyak. Yang keempat, dinding sel tersusun atas selulosa dan peptosa. Yang kelima, sebagian besar hidup di perairan air tawar, ada pula yang hidup di laut. Nah, contoh dari alga hijau atau chlorodophyta ini yaitu Chlorella ulva, Chloromidomonas, Ulactrix, dan Spirogyra. Nah, ini adalah contoh gambar dari alga hijau atau chlorodophyta. Nah, kemudian yang kedua yaitu alga keemasan atau Chrysophyta. Memiliki ciri-ciri yang pertama, pigmennya terdiri dari karoten, karotofil, serta klorofil A dan C. Yang kedua, hidup di air laut dan bereproduksi secara aseksual atau membelah diri, serta seksual. Yang ketiga, talusnya menyerupai telapak tangan atau batang. Yang keempat, memiliki dua flagella heterodinamik. Yang kelima, makanannya disimpan di pirenoid dalam bentuk krisolaminarin. Nah, contoh dari alga keemasan ini yaitu Navicula, Sinura, dan Feuherinia. Nah, ini adalah gambar dari contoh alga keemasan atau Chrysophyta. Kemudian yang ketiga yaitu alga merah atau Rhodophyta. Memiliki ciri-ciri yang pertama multisekuler, yang kedua pigmen dominannya vicoirinin. Selain itu juga ada pigmen lain seperti vicocyanin serta klorofil A dan D. Yang ketiga, talus pada alga merah berupa pohon dan tidak ada flagel. Serta yang keempat, dinding selnya berlapis-lapis. Yang kelima, dalam ekosistem alga merah berperan dalam pembentukan terumbu karang seperti bahan makanan, kosmetik, dan agar-agar. Nah, contoh dari alga merah atau Rhodophyta ini yaitu Euhema spinosum,
Gelidium chloronilla klasirannya. Nah, ini adalah gambar dari alga merah atau Rhodophyta. Kemudian yang keempat yaitu alga coklat atau pirang atau yang disebut Phaeodophyta. Memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama multisekuler, berbentuk talus besar atau benang. Yang kedua, pigmen dominannya fucosatin. Selain itu ada pula klorofil A, C, karotenin, dan kaktofil. Yang ketiga, menyimpan makanan pironoid dalam bentuk laminarin dan manitol. Yang keempat, dinding sel selulosanya ditutupi oleh lapisan agar-agar algin atau asam alginate. Nah, contoh dari alga coklat atau pirang ini yaitu Fucus sargosum, laminaria, turbinaria, macrocyllis. Nah, ini adalah gambar dari contoh alga coklat atau pirang. Yang kelima yaitu Pyrrhodophyta atau Dinaflagellata, memiliki ciri-ciri yang pertama unisekuler, yang kedua disebut diflagellata karena memiliki dua flagel. Yang ketiga disebut alga api karena dapat menyala atau bioluminescence di tempat gelap. Yang keempat sebagian memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa, sebagian lagi tidak memiliki dinding sel. Yang kelima, sebagian hidup di perairan laut dan sebagian hidup di perairan tawar. Yang keenam, menyimpan cadangan makanan berupa minyak atau polisakarida. Dari Pyrrhodophyta atau Diflagellata yaitu Nastilusa, Keratium, Protogoyaulax. Nah, ini adalah contoh gambar dari Pyrrhodophyta atau Diflagellata. Yang keenam yaitu Euklenophyta. Ciri-ciri dari Euklenophyta ini yang pertama unisekuler, yang kedua memiliki pigmen fotositatik, yaitu klorofil A dan B serta karoten. Yang ketiga memiliki al gerak berupa flagel. Yang keempat, habitat di perairan air tawar atau air yang tergenang. Contohnya Euglena sp. Nah, ini adalah gambar dari Euklenophyta. Ini adalah tabel perbedaan dari protista mirip tumbuhan, yaitu dari klorofilnya, pigmennya, cadangan makannya, dan ini adalah tabel perbedaan pada jenis protista mirip tumbuhan dari klorofilnya, pigmennya, cadangan makanannya, serta dinding selnya. Kemudian yang ketiga yaitu protista mirip jamur dan peranannya. Ciri-ciri protista mirip jamur. Yang pertama, heterotrof. Yang kedua, menelan makanannya, saprofil dan parasit. Yang ketiga, membentuk sporogia atau pembentuk filamen yang menyerupai hifa pada jamur sejati atau fungi. Yang keempat, hidup di lingkungan lembab atau basah. Jenis protista mirip jamur ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama Oomycota atau jamur air, yang kedua yaitu Mycomycota atau jamur lendir. Mari kita bahas satu persatu jenis protista mirip jamur ini. Yang pertama yaitu Oomycota atau jamur air, memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki hifa yang tidak bersekat tetapi memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Yang kedua, habitatnya di perairan tawar, kolam, danau, atau di tempat lembab. Yang ketiga, hidup sebagai saprofit atau parasit. Yang keempat, reproduksi
reproduksi bisa secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual dengan cara membentuk zoospora, sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan cara pembentukan gamet yang kemudian akan berubah menjadi zigot. Zigot tersebut selanjutnya akan membentuk oospare dan akan berkembang menjadi oomycota dewasa. Contohnya yaitu saproglenia atau sapropit atau parasit pada ikan, Phytophthora vitalis atau parasit pada tanaman kentang, Phytophthora nicotinae atau parasit pada tanaman tembakau. Nah, ini adalah gambar dari oomycota atau jamur air. Yang kedua yaitu Mycomycota atau jamur lendir. Jamur lendir ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, disebut jamur lendir karena memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Dapat bergerak seperti amuba. Yang kedua, berwarna kuning karena pigmen berwarna kuning atau oranye. Yang ketiga, habitat di tempat basah dan lembab, seperti di laut basah atau sampah basah. Yang keempat, reproduksi secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual terjadi pelaburan sel gamet atau sigami, sedangkan pada reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan spora yang nantinya akan tumbuh menghasilkan sel gamet. Contoh dari jamur lendir ini yaitu Physosporum polycephalum dan Dictyostelium discoideum atau pengurai sampah organik. Ini adalah tabel perbedaan jenis protista mirip jamur. Dapat dilihat dari strukturnya, reproduksinya, habitatnya. Pembahasan selanjutnya yaitu peranan menguntungkan dan merugikan protista. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu peranan menguntungkan dan merugikan protista. Peranan menguntungkan protista yang pertama yaitu protozoa, yaitu satu bagian penting dalam rantai makanan lingkungan perairan. Yang kedua, mengendalikan pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, membantu mengurai sisa-sisa zat organik. Yang keempat, kerangka foraminifera yang telah kosong akan mengendap di dasar laut, membentuk tanah globigerina yang bermanfaat sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Yang kelima, radiolaria hidup di dasar perairan akan membantu tanah radiolarian. Tanah ini mengandung zat kerzik yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Nah, selanjutnya yaitu Entamoeba coli. Nah, hidup dalam usus besar manusia, membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dan bersintesis vitamin K. Paramecium podatum merupakan indikator pencemaran air tawar. Nah, peranan menguntungkan pada alga atau ganggang. Yang pertama, sebagai produsen pada rantai makanan ekosistem perairan. Yang kedua, pada ganggang coklat atau Pheidophyta, dinding selnya mengandung asam aklinate yang dapat dimanfaatkan sebagai pengemulsi dalam industri es krim, sebagai obat-obatan dan cat. Pada ganggang merah atau Rhodophyta dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan kosmetik, bahan pembuatan agar-agar, dan sebagai pemadat media pertumbuhan bakteri. Contohnya, spesies yang sering dimanfaatkan antara lain Glacilaria sp, Gelidium sp, Edumeuma sipidosum. Nah, selanjutnya yaitu ganggang hijau
atau Chlorodophyta merupakan fitoplankton yang bermanfaat sebagai bahan pakan ikan dan hewan air lainnya. Diatom, kelompok ganggang keemasan atau Chrysophyta, cangkangnya mengandung silia. Nah, silia ini dapat digunakan sebagai agen penyaring untuk menjernihkan cairan seperti amplas dan penggosok perak. Nah, sedangkan peranan menguntungkan pada protista mirip jamur yaitu Saprogenlenia adalah spesies dari filum Oomycota atau jamur air yang hidup sebagai saprofit pada bangkai-bangkai hewan di air, sehingga di dalam air tidak dipenuhi bangkai makhluk hidup dan sampah. Yang kedua yaitu peranan merugikan protista pada sporozoa. Yang pertama yaitu Plasmodium vivax yang menyebabkan perairan ternyata yang gejalanya adalah suhu badan panas dingin setiap 2 hari sekali atau 48 jam. Yang kedua yaitu Plasmodium oval yang menyebabkan malaria terniat yang ganda. Plasmodium malariae yang menyebabkan malaria kuartana yang gejalanya suhu tubuh badan dingin setiap 3 hari sekali atau 72 jam. Nah, peranan merugikan protista pada alga atau ganggang yaitu Gymnodium dan Goyaulax adalah anggota Pyrrhodophyta atau Diginophagita atau ganggang api yang dapat mengalami ledakan pertumbuhan atau blooming yang menyebabkan air pasang merah atau ritides dan beracun di sekitar lautan. Beberapa spesiesnya sering menghasilkan racun bagi ikan dalam jumlah yang besar. Nah, peranan merugikan protista selanjutnya yaitu peranan merugikan protista mirip jamur. Yang pertama yaitu Saproglenia parasitisa adalah protista mirip jamur yang bersifat parasit, sisik dan insang yang terluka. Yang kedua yaitu Pyrrhodophthora infestas yang menyebabkan penyakit lead blight pada kentang, tomat, dan lain-lain. Yang ketiga Pyrrhodophthora nicotinae yaitu parasit yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Yang ketiga yaitu Phytophthora nicotinae yaitu parasit dan menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Nah, itu tadi materi tentang struktur dan fungsi dari protista. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.